Aku pengen tanya gini ya. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, Saya bertanya ini ya, saya bertanya saya ya. bukan sombong ya. Oke. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Aceh Ebene, menanggapi video yang baru kita lihat, saya ambil dari YouTube. Kita tidak bisa terburu-buru dengan cepat mengatakan, oh Yesus dan Nabi Isa itu berbeda. Itu tidak sama. Mengapa tidak bisa terburu-buru? Pertama, dari pernyataan itu sendiri, setiap kata kiranya terang untuk kita. Oke, Yesus dari pihak Kristen, Nabi Isa dari Islam, tidak sama. Apa arti sama di sini? Sama dalam hal apa? Kalau maksudnya merujuk pada sosok yang sama, Yesus dan Nabi Isa itu secara historik dimaksudkan untuk merujuk sosok yang sama. Tapi penjelasannya berbeda. Ini persoalannya. Nah, pertanyaan, apa dasar saya mengatakan bahwa nama Yesus dan nama Nabi Isa itu merujuk pada sosok yang sama? Apakah ada dasarnya? Ada. Dari mana? Dari dokumen yang sudah ditulis pada abad ke-8. Oleh siapa? Oleh Johannes Damaskus. Orang-orang yang berbicara tentang hubungan pertama secara akademik antara Islam dan Kristen, tetapi tidak membaca tulisan dari Johannes Damaskus, itu adalah sebuah omong kosong. Kalau ada orang berbicara tentang hubungan historik akademik antara Islam dan Kristen, tanpa menyinggung Johannes Damaskus, Theodor Abu Qurra, itu tidak masuk akal. Karena tidak ada data akademiknya untuk mengatakan, oh ini berbeda. Jangan sampai demi menghindari katakanlah konfrontasi, kita harus mengkhianati catatan sejarah. Kan begitu ya. Jadi Johannes Damaskus, seorang Kristen, dari Damaskus, di mana di sana adalah pusat pemerintahan dari kekhalifahan Umayyah pada kala itu, dan dia juga pernah bekerja sebagai treasurer, sebagai bagian ekonom dari keluarga khalifah, meneruskan pekerjaan bapaknya yang sebelumnya juga sudah bekerja di keluarga kekhalifahan itu. Dia memiliki kontak yang dekat dengan kekhalifahan Umayyah, dan dia mengikuti perkembangan teologis pada masanya, dan dia seorang yang terdidik, yang cepat belajar. Dia menulis berbagai pembelaan iman, termasuk itu pembelaan terhadap penggunaan ikon-ikon, dan salah satunya on heresies. Dia membuat pembelaan ajaran kekristenan terhadap heresi-heresi, dan kisah tentang Islam yang sebelumnya dia sebut sebagai Ismailitan, pengikut garis keturunan Ismail, itu dimasukkan dalam salah satu chapter, 3 bagian dari tulisannya dengan judul On Heresies, The Founts of Knowledge. Dan dia menulis dalam teks aslinya dengan judul Ismailitans, mau mengatakan bahwa dari garis keturunan Ismail lah genealogi Muhammad diambil. Dan disebut juga dengan nama Saracen. Mengapa disebut Saracen? Dari bahasa Greko, Sarah kenosis, kosong. Sarah kosong, tak ada anaknya. Karena itu disebut juga kelompok Ismailitans ini sebagai Hagaresens. Dari keturunan Hagar yang diambil oleh Abraham untuk mengandung anaknya yang adalah Ismail. Nah, berbicara tentang Yesus, inilah yang hendak dibela oleh Johannes Damaskus. Dia mengatakan, bahwa Allah menurut mereka adalah satu. Dan Johannes Damaskus, sebagaimana dalam tulisan-tulisannya yang lain, dia mengutip beberapa surah, beberapa ayat dari Al-Quran, mengingat bahasa Arab adalah bahasa dari komunitasnya,
untuk dia bahas dalam tulisannya, termasuk ketika ada satu ayat dalam Al-Quran yang memuat konon katanya perkataan Yesus yang meminta maaf kepada Bapa karena dia dipertuhankan di dunia. Bukan saya, maafkan aku hambamu ini, kata Yesus katanya. Sebab aku dianggap sebagai Tuhan, tetapi bukan aku, tetapi mereka yang menulis kisah itulah yang keliru. Aha, ini yang mau dipersoalkan oleh Yohanes Damaskus. Oke, maka ada pembelokan menurut Yohanes Damaskus terjadi dalam Al-Quran tentang siapa diri Yesus. Pembelokan itu terjadi dalam Al-Quran. Nah, berbicara tentang Al-Quran, Yohanes Damaskus memiliki pandangan personal juga. Yang pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad yang memiliki lebih dari satu istri merupakan satu ajaran yang menurut dia tidak sesuai dengan konteks moral pada kala itu. Yang kedua, siapa Nabi Muhammad menurut para pengikutnya itu jauh lebih besar dibanding apa yang dihadirkan Al-Quran sendiri tentang siapa Nabi Muhammad ini. Saya menyebut Nabi Muhammad untuk mengikuti konteks dari kehadiran Al-Quran ini. Dan dia mengatakan bahwa beberapa bagian dari Al-Quran mengkonfirmasi ajaran-ajaran kekristenan yang termuat dalam kitab suci. Saya harapkan lebih baik mengikuti tulisan yang sudah dibuat abad ke-8 ini daripada para pemikir masa kini yang dengan terburu-buru berkata, oh berbeda itu. Tujuannya mengatakan berbeda apa? Hanya untuk menghindari konfrontasi? Kita tidak bisa menghindari konfrontasi dengan cara mengkhianati catatan sejarah. Karena catatan sejarah bagian dari realitas kita. Itulah tulisan dari Yohanes Damaskus ini. Saya pikir bisa sedikit informasi ini dan saya pikir perlu lagi di kesempatan lain dibahas, bukan untuk membuat keributan, no, meskipun kadang tak terhindarkan karena terlalu banyak diskusi yang kita dengar yang terlalu subjektif ya. Didasari oleh feeling, perasaan tak suka, perasaan kesal, bukan terutama didasari oleh referensi ilmiah. Nah, dibutuhkan saya pikir sedikit lebih banyak pengorbanan untuk membaca teks-teks akademik supaya kita bisa lebih mengenal satu dengan yang lain. Menyadari perbedaan kita itu sudah berlangsung dari awal. Dan mau apa dengan itu di masa sekarang? Supaya jangan terburu-buru menjadi sensitif. Apakah ini salah satu cara yang baik untuk menghadapi perbedaan? Semoga ini sebuah opsi yang kiranya menolong kita. Pengetahuan kiranya enlightening, mencerahkan kita untuk mempelajari perbedaan kita dan diharapkan akhirnya bisa saling menghormati, menghargai tanpa menjadi abu-abu dalam ajaran.